akan menjadi sebab untuk mengantarkan kita menuju surga, untuk menggapai akhirat. Sehingga Syekh Hasan Al-Basri berpesan kepada kita, wattakhidhu min hadhihi dunya zadan yusilukum ilal akhirah, fa innamad dunya mazra'atul akhirah. Ambillah dari dunia ini zadan, sebagai bekal, yusilukum ilal akhirah, yang akan mengantarkanmu kepada akhirat. Fa innamad dunya mazra'atul akhirah, karena sesungguhnya dunia ini adalah merupakan ladang akhirat. Jadi kita cari dunia bukan untuk dunia, tapi kita cari dunia untuk akhirat. Sehingga tatkala kita mencari nafkah, mencari uang, kita niatkan itu untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita makan, ketika kita minum, kita niatkan makan dan minum kita itu sebagai tenaga kita untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau dunia, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kalau kita tidak niatkan ibadah, maka itu akan berhenti, akan selesai tatkala kita sudah meninggal dunia, dan itu tidak akan kita nikmati pahalanya nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, lalu apa tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini? Jadi ada 5 poin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah litta'abbud. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Jadi Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ibadah itu untuk siapa? Tentunya ibadah yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Tidak ada pengaruhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya semua makhluk di atas muka bumi ini, seandainya semua orang di atas muka bumi ini semuanya beribadah kepada Allah, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang bermaksiat, tidak ada satupun yang berbuat dosa, itu tidak akan menambah keagungan Allah. Karena kenapa? Allah itu sudah maha agung, Allah itu sudah maha mulia, dan tidak akan pernah terpengaruh dengan makhluknya. Begitu pula sebaliknya, seandainya semua makhluk di atas muka bumi ini, semua manusia di atas muka bumi ini, tidak ada satupun yang menyembah Allah, itu tidak mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah. Karena kenapa? Keagungan dan kemuliaan Allah itu tidak akan terpengaruh dengan makhluknya, itu tidak akan terpengaruh dengan manusia. Jadi kita ibadah untuk siapa? Jadi kita ibadah untuk diri kita sendiri, nanti kita akan nikmati hasilnya nanti di yaumul akhirah. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita jalan. Di dunia ini Allah berikan kita jalan, yaitu jalan menuju neraka dan jalan menuju surga. Sehingga Allah bekali kita akal. Akal untuk apa? Untuk membedakan mana jalan yang kita lakukan itu akan mengantarkan kita ke dalam surga, dan mana jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada neraka. Kalau disuruh pilih, hadirin, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka, kira-kira mana yang kita pilih? Nah, tentunya jalan menuju surga. Allah sudah berikan kita akal. Jadi kalau ada manusia nanti masuk ke dalam neraka, Allah tidak bisa disalahkan. Karena kenapa? Allah sudah berikan kita pilihan, dan Allah sudah bekali kita dengan akal. Tinggal kita yang memilih, mau milih kemana, apakah mau ke surga atau apakah mau ke neraka. Tentunya kalau kita mau masuk ke surga dengan cara memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, apa tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini? Di antaranya adalah litta'aruf, yaitu supaya saling kenal mengenal.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Jadi Allah ciptakan kita manusia ini adalah dalam keadaan berpasang-pasangan. Apa itu berpasang-pasangan? Kalau berpasang-pasangan itu Pak harus beda jenisnya, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, jadi fitrahnya manusia, kalau laki-laki suka sama perempuan dan perempuan suka sama laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki suka sama perempuan, itu adalah fitrah dan anugerah. Tapi kalau ada laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, itu bukan anugerah, tapi itu namanya musibah. Nah, ini namanya LGBT ya. Alhamdulillah tidak disahkan di Indonesia. Bahaya ini ya. Laki-laki sama laki-laki baku gapok nanti ya. Kalau laki-laki sama laki-laki, itu sebabnya Allah sudah pasangkan ya. Bagaimana supaya pasangan kita memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami ciptakan kamu sekalian su'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah ciptakan kita ini dengan berbagai macam model Pak. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang kurus, ada yang gemuk. Allah ciptakan kita berbeda-beda dan semuanya mempunyai kelebihan. Kalau orang kurus apa kelebihannya? Kalau diajak lomba lari sama orang yang gemuk, saya yakin orang gemuk tidak akan dapat juara. Nah, tapi kalau orang gemuk ada juga kelebihannya. Apa kelebihannya? Sesungguhnya pahala solatnya orang yang gemuk dengan yang kurus lebih besar pahalanya. Sujudnya orang yang gemuk dan rukuknya orang yang gemuk itu lebih besar pahalanya daripada orang yang kurus. Kenapa Pak? Karena lebih besar beban yang dia bawa orang yang gemuk. Sehingga kalau orang gemuk itu sujud rukuk setengah mati dia. Nah, karena beratnya beban yang dia bawa ketika dia sujud dan rukuk lebih besar pahalanya. Karena kaidah usul fiqh mengatakan al-ajru bi qadril masyaqqah. Pahala itu seukuran kelelahan. Jadi semakin capek orang kerjakan ibadah, maka semakin besar pahalanya. Itu sebabnya rukuknya dan sujudnya orang yang gemuk lebih besar pahalanya daripada orang yang kurus. Wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah ciptakan kita ini dengan berbagai macam model. Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang hitam, ada yang pirang. Tentunya itu semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang berbeda. Kita semua sama Pak. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Madura, ada suku Toraja. Semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang beda. Namun yang membedakan apa? Yang membedakan adalah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya Allah menciptakan kita dalam keadaan yang berbeda-beda? Lita'arufu, supaya engkau saling kenal mengenal. Jadi kita berbeda-beda dari berbagai macam suku, kita dianjurkan untuk saling kenal mengenal. Oh ternyata begini modelnya orang Jawa. Oh ternyata begini modelnya orang Sunda. Oh ternyata begini budayanya orang Bugis. Oh ternyata begini budayanya orang Toraja. Itu cara Allah supaya kita saling kenal mengenal. Dan di sini Allah menampakkan bahwa Allah itu maha dalam menciptakan segala sesuatu. Kalau orang bisa membuat buatan dalam satu model itu tidak jago. Tapi kalau orang bisa membuat produk dengan berbagai macam model, itulah luar biasa. Dan inilah hebatnya Allah, bisa menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam model. Kalau Allah menciptakan orang kurus saja tidak hebat Allah. Tapi Allah menciptakan orang kurus, ada juga yang gemuk, ada juga yang tinggi, ada juga yang pendek. Oh ini menandakan bahwa Allah
Maha kuasa, maha hebat dalam menciptakan segala sesuatu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Kemudian apa lagi? Di antara tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah al-khilafah war riayah, yaitu Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Jadi kita semua ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kamu sekalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini adalah pemimpin, minimal menjadi pemimpin bagi keluarga, minimal menjadi pemimpin bagi kerabat-kerabat kita, dan yang minimal menjadi pemimpin bagi keluarga kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, dan yang paling kecil adalah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi semua ini kita ini adalah pemimpin. Kita memimpin diri kita, bagaimana cara kita mengatur diri kita supaya kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin umat. Apalagi kita sebagai laki-laki ini pas insya Allah kita akan menjadi pemimpin. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah merupakan pemimpin bagi perempuan. Kenapa perempuan tidak dianjurkan untuk menjadi pemimpin dalam suatu negeri? Karena perempuan itu lebih mengutamakan perasaannya daripada akalnya. Jangan sampai ada suatu masalah yang harus diberikan sanksi, tapi perempuan ini dia lebih mengutamakan perasaannya. Jangan dihukum, kasihan tahu. Kalau dihukum nanti berdarah badannya. Kasihan ada anaknya, tidak usah lagi dihukum. Tapi kalau laki-laki, kalau secara akalnya logikanya salah, hukum, beri sanksi, masukkan penjara. Ini kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau perempuan memang dia sudah menguasai dirinya dan bisa lebih mengutamakan akalnya daripada perasaannya, maka perempuan itu berhak juga menjadi pemimpin. Ya. Contoh seperti presiden kita Indonesia, pernah ada perempuan. Siapa namanya, Pak? Megawati Soekarno Putri. Ya. Megawati itu adalah singkatan Megawati memang gagah wanita Indonesia. Ya. Itu singkatan dari Megawati. Ada juga anaknya Bung Karno namanya Guntur. Nah, bukan guntur petir. Ya. Apa itu guntur? Gunakanlah tenagamu untuk rakyat. Ya. Itu hebat-hebat anaknya Bung Karno ya. Singkatan tapi punya makna. Jadi kita sebagai laki-laki ini adalah merupakan pemimpin bagi para wanita, menjadi pemimpin bagi keluarga-keluarga kita. Sehingga perempuan itu boleh tinggi boleh di atas dari segi jabatan, tapi kalau sudah berada di hadapan suaminya, posisinya tetap berada di bawah. Ya. Nah, jadi boleh perempuan itu jabatannya tinggi-tinggi, tapi kalau sudah dihadapkan dengan suaminya, posisinya di bawah. Maksudnya di bawah daripada kepemimpinan suaminya. Bukan di bawah lain-lain ya Pak ya. Nah, di bawah pimpinan suaminya. Ya. Jangan bilang di bawah ya. Di bawah pimpinan suaminya. Ya. Ada kira-kira makna selain di bawah Pak? Mudah-mudahan maksudnya tapi di sini adalah di bawah pimpinan suaminya. Kemudian yang ketiga, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini? Di antaranya adalah lil musabaqah, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat." Setiap umat itu mempunyai arah kiblat, dia menghadap kepadanya, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Boleh kita iri dengan kemajuan orang lain? Boleh kita iri dalam kelebihan orang lain? Boleh kita iri Pak. Dengan catatan kita tidak ada usaha untuk mencelakakannya. Contoh, ada tetangga kita
punya pendapatan yang luar biasa, punya usaha yang berkembang pesat, ya, kembang pesat yang bagus perkembangannya, semakin banyak penghasilannya, boleh kita iri, boleh, ya. Boleh kita iri, boleh kita berpacu bagaimana seperti dia, tapi dengan catatan kita tidak ada usaha untuk mencelakakannya. Inilah dalam agama disebut dengan ghibthah. Ya, boleh kita iri dalam kebaikan. Namun yang tidak dibolehkan itu adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad itu iri dengan kelebihan orang lain, namun dengan sebab irinya itu ada usaha untuk mencelakakannya. Ada tetangganya barusan beli mobil, beli kulkas, dia yang langsung demam. Itu namanya orang SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Itu namanya SMS. Ya. Ini yang tidak boleh. Ya. Atau ada tetangganya, mungkin sahabatnya yang sukses, dikasih jelek-jelek namanya, digosip-gosipkan namanya dengan hal-hal yang jelek, dibuatkan fitnah sehingga rusak namanya, sehingga rusak usahanya, rusak bisnisnya, rusak, hancur pendapatannya. Inilah yang tidak dibolehkan. Tapi kalau kita berpacu, bersaing dalam kebaikan, itu malah dianjurkan oleh agama, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Namun agama menganjurkan kepada kita, kalau dalam perkara dunia kita dianjurkan untuk melihat ke bawah. Jadi dalam perkara dunia, ternyata ada orang yang lebih miskin daripada kita. Ada orang yang mungkin dalam satu hari tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Sehingga kalau kita melihat ke bawah dalam perkara dunia, maka insya Allah akan senantiasa bertambah kesyukuran kita kepada Allah. Namun dalam perkara akhirat kita dianjurkan melihat ke atas. Melihat ke atas orang-orang yang lebih rajin ibadah daripada kita. Orang-orang yang lebih rajin baca Quran dari kita. Orang-orang yang lebih banyak zikirnya. Orang-orang yang lebih banyak istighfarnya. Supaya apa? Supaya ada motivasi, ada semangat, supaya kita bisa seperti mereka. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kemudian yang terakhir adalah tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah lil khidmah, yaitu memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan kepada orang banyak. Karena kenapa? Karena manusia itu akan terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, ada manusia nanti mati kalau dia sudah mati. Siapa ini? Yaitu manusia yang ketika hidupnya beribadah untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada manusia yang sudah mati sebelum dia mati, apalagi kalau dia sudah mati. Jadi ketika dia hidup memang sudah mati, yaitu manusia-manusia yang selama hidupnya tidak pernah memberikan manfaat pada dirinya dan tidak pernah memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan dia selalu meresahkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, manusia yang tetap hidup ketika dia hidup dan tetap hidup ketika dia sudah meninggal dunia. Siapa itu? Yaitu orang yang senantiasa memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak. Sehingga para ulama itu diibaratkan seperti matahari. Bagaimana itu matahari? Matahari itu adalah, matahari itu menyinari diri sendiri dan menyinari seluruh alam jagat raya ini, seluruh dunia ini. Jadi dia tidak hanya mengutamakan dirinya sendiri, namun dia juga mengutamakan orang-orang yang mengutamakan makhluk-makhluk lainnya, memberikan sinar kepada makhluk lainnya. Begitu juga para ulama. Para ulama itu dia juga mementingkan dirinya sendiri, beribadah untuk dirinya sendiri dan beribadah juga untuk orang lain, mengajak orang lain kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu diibaratkan seperti bintang. Bagaimana itu bintang? Bintang itu hanya menyinari dirinya sendiri. Tidak menyinari alam semesta ini dan tidak menyinari yang lainnya. Begitulah digambarkan orang ahli ibadah, dia hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Maka daripada itu, ketika kita diberikan suatu jabatan,
Ketika kita diberikan sebuah profesi untuk kemaslahatan orang banyak, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah berikan kita jabatan, maka pergunakanlah jabatan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan harta yang banyak, kita pergunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita diberikan ilmu, maka kita pergunakan ilmu itu untuk memberikan kemaslahatan yang nantinya akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak jalan kita untuk beribadah, untuk memberikan kemaslahatan kepada orang banyak. Inilah yang dinamakan dengan amal jariah. Kalau kita sudah meninggal nanti, amalnya akan terus mengalir, pahalanya akan terus mengalir. Itu katanya ulama ada 10, tapi tidak usah saya bahas sekarang ya. Panjang sekali ya. Jadi diantaranya begitu ya. Jadi amal ibadah yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, jadi ada 5 poin tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah litta'abbud, untuk beribadah. Yang kedua adalah litta'aruf, yaitu untuk saling kenal mengenal. Yang ketiga adalah al-khilafah war ri'ayah, yaitu sebagai pemimpin. Yang keempat adalah lil musabaqah, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan yang kelima adalah lil khidmah, untuk memberikan kemaslahatan, untuk memberikan kemanfaatan kepentingan orang banyak. Mungkin sekedar ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di mahal ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berharap mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang tetap hidup sekalipun kita sudah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.